banget sama dia. Ntar habis ini kita mau biliar sama. Ini aja pulang pada mau main biliar, mau jalan. Padahal baru pulang liburan ya. Mm-mm. Kan pulang udah jatah dia sama anak-anak. Seru banget karena kita bareng keluarga juga kan, sama keluarga, sama teman-teman, itu sama tim juga. Seru banget. Kalau total tuh kita berangkat tanggal 20 orang. Ya. 20 orang, ramean banget. 20 orang hampir 1 minggu ya. Hampir Iya. 1 minggu muter-muter sana panas-panasan. Panas jadi. Destinasinya mana aja? Tempat wisata kah? Iya, tempat wisata. Ke Genting juga, Genting Batu Caves. naik kereta gantung. Artinya di sana murni liburan atau ada proyek, ada kerjaan juga atau manggung? Nggak ada, mau liburan. Cuma liburan aja. Apa sih momen paling seru di sana sama liburan bersama keluarga dan pasangan? Momen paling serunya kita Paling serunya habis bensin di jalan habis bensin tol. di jalan tol. Kok bisa? Terus enggak sebelum kehabisan bensin si itunya salah ngisi bensin. Harusnya solar isinya bensin. Akhirnya mobilnya harus dikuras lagi. Itu 40 liter ya. Iya, 40 liter banyak. Akhirnya rugi waktu juga, rugi Iya. rugi biaya juga. Oh, terus udah gitu nggak gini, mobil di sana itu pennya itu kan kita ada pakai 3 mobil ya, Alphard, 1 Starex, 1 sama pen. Nah, yang salah. Nah, yang pen itu jadi dia punya itunya Pompa itu pelampung. speedometernya Iya, ya, yang speedometernya buat nggak nyala. yang buat bensin itu mati. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa mengira-ngira. Nah, akhirnya gimana tuh? Diderek ada polis, didatengin polis ya. Iya, datangin Didatengin terus dibantu buat jalan. Itu pas tujuan mau kemana dan dari mana tuh? Itu dari Dari- Putrajaya apa ya? Dari mana sih? Dari mana ya kemarin itu ya, dari pokoknya ke tempat wisata aja. Tempat wisata ada masalah itu. Iya, di perjalanan di jalan tol. Tapi nggak apa-apa dengan adanya itu kan kayak si keluarga pada foto-foto di jalan tol. ada foto-foto. Kan kalau di jalan tol kan ada tulisan ini arah ke sini gitu, dia Iya. foto-foto norain gitu loh. Terus foto juga sama polisi di Foto sana sama polisi. yang ngeberhentiin itu yang dia datang Yang bantu mobilnya itu, bantuin. mogok. Iya. Kenapa sih memilih Malaysia untuk wisata liburan kalian? Aku sering banget Malaysia, sama aku suka Malaysia sama Thailand. Kenapa tuh negara-negara itu? Seneng makanannya aja, Oh, makanan. cocok. Di sana juga kuliner kemarin. Kuliner. Apa aja mungkin makanan yang disantap di sana? Nasi lemak. Nasi lemak ya. Hampir setiap hari makan nasi lemak mulu. Nasi lemak. Sama apa sih kok? Terus? Latapia apa namanya? Kalau di sana kan kalau nila goreng tuh namanya ikan talapia. Talapia goreng. Sama ikan kembung goreng, tapi ada sayur-sayuran rebus itu kalau kita bilang di sini lalapan, di sana bilangnya urap. Terus udah gitu dimakannya pakai sambal, sebenarnya khas di sini tuh ada sambal itu namanya sambal rusip. Namanya sambal rusip. Sambal rusip tuh sambal, kalau orang kita di Bangka, orang Palembang tuh tahu sambal rusip. Itu terbuat dari ikan kayak terasi gitu sih. Ikan dibusukin. Benar, Oh, iya. dijadiin sambal. Itu favorit Kanisa. Iya, itu dimakannya jadi asam-asam pedes kayak gitu, seru. Ini kan bukan kali pertama kalian liburan gitu ya. Kemarin sebelum juga ke Thailand ya. Iya, kita udah sering banget. Udah sering banget liburan. Sering Berarti banget liburan. artinya hubungannya udah semakin serius kan? Iya, bismillah. Dan Iya gitu. udah. Ya, ini udah sering liburan sebelumnya juga ke Thailand. Artinya hubungan kalian sudah semakin serius. Iya, Seperti insya apa? Allah mudah-mudahan. Aku sih memang dari awal udah serius ya. Aku dari awal udah serius, pokoknya mungkin makin serius lagi. Ya, artinya kemarin aku juga ketemu keluarga ya. Hah? Ada pertemuan keluarga. Iya, nanti mau ada pertemuan keluarga. Nah, jadi aku mau bawa Edwin ke keluarga besarku di Palembang. Kapan tuh Kak rencananya? Insya Allah bulan September. Itu satu bentuk langkah awal kah untuk
Iya, biar kenal sama keluarga aku di Palembang, biar tahu seperti apa kayak gitu. Mas Edwin gimana perasaannya mau dikenalin ke keluarga besar? Nggak sabar sih, udah nggak sabar sih, udah pengen cepet-cepet September aja. Ada persiapan khusus kah untuk menghadapi keluarga besar kan? Ya, dia tuh diterima banget sama keluargaku karena memang Edwin ini bisa masuk keluarga aku kan, diterima banget sama keluarga aku yang di Jakarta. Semoga Edwin juga bisa diterima sama keluarga aku yang di Palembang. Paling persiapannya ini sih jokes bapak-bapak. Ya jadi bercandanya kan garing, kalau nggak garing tuh nggak diterima. Itu harus strategi ya? harus mempersiapkan jokes yang benar-benar inilah lucu. Tapi treatmentnya apa sih Mas Edwin bisa diterima di keluarga pasangan itu? Mungkin ada satu treatment khusus kan? Treatmentnya aku sendiri yang treatmentnya. Kalau aku treatmentnya yang ngikutin apa aja lah, topik pembicaraan apa aku ngikut. Iya, Mereka- dia suka nimbrung, terus Iya, udah gitu pembahasan suka apa. nimbrung, terus lucu. Jadi keluarga aku tuh seneng sama dia. Suka ngebales-balesin candaan. Iya. Karena keluarga dia sendiri kan memang hobi ngebanyol ya, maksudnya memang bercandanya tuh gila banget lah, makanya harus ikutan gila juga kalau pas di dalam keluarga ini. Sama siapa yang paling dekat? Deket sama Kajul. Kajul. Jadi udah cocok banget ya. Iya. Sama deket. Kajul, sama Dewinta. Dewinta. Pokoknya sama keluargaku Edwin udah masuk di keluargaku tuh udah diterima banget. Kan Nisa, tapi anak-anak bisa memaklumi ya. Nih, anak-anak deket banget sama dia. Kan habis ini kita mau biliar sama. Ini aja pulang pada mau main biliar, mau jalan. Padahal baru pulang liburan nih. Hmm. Oh, lanjut. Kan pulang udah jatah dia sama anak-anakku. Oh gitu. Berarti udah masuk banget ke keluarganya. Udah. Kadang kayak tadi ngabarin, ntar kalau udah di Indonesia kabarin ya main biliar. Iya, oke, gas aku bilang. Gas aja lah main biliar. Berarti udah apa kayak Karena sabar. dia tuh, karena Edwin tuh sama keluargaku sama anakku juga bisa jadi temen gitu. Jadi ya udah masuk ke lingkungan aku tuh nggak sulit tuh, gampang. Aku sangat susah cari pasangan yang bisa masuk lingkungan aku. Jadi biasanya mereka agak susah masuk lingkungan aku gitu. Mungkin boleh dijelasin lagi, balik lagi mungkin apa sih yang bisa Kak Anissa terima dari Edwin? Begitu sebaliknya, apa sih yang bisa diterima dari Anissa? Aku yang bisa terima. Kamu dulu. Aku yang bisa diterima ya Edwin baik, terus udah gitu dia juga laki-laki yang bertanggung jawab gitu loh, walaupun mungkin pendapatan aku lebih besar dari pendapatan dia, tapi dia bertanggung jawab atas diriku, itu yang penting ya. Dan seberapapun penghasilan dia tuh akan aku taruh di atas kepalaku sebagai wujud wujud aku berterima kasih atas apa yang dia berikan kepadaku. Dan pokoknya ya mudah-mudahan ya Allah kasih aku jodoh panjang sama Edwin, karena kalau untuk masalah hati atau masalah kedekatan atau masalah lain-lain sih udah cocok lah tuh. Kalau Mas Edwin sendiri gimana? Ya diterima ya. Yang diterima ya bisa jadi teman, bisa jadi sosok yang apa ya, kamu bisa ngimbangin aku gitu, ngimbangin aku, teman cerita sama. Juga. Kadang-kadang kalau misalnya aku nggak mau makan, bahkan bisa jadi suster aku yang ngerawat aku. Iya, misal aku lagi sibuk main, kan biasanya kalau cowok kan suka main game ya, suka main game sampai lupa waktu, kalau nggak nonton anime kan, nonton film. Aku kadang kalau udah nonton film bisa seharian full, ntar belum makan ntar aku dijejeli ini. Iya, Ini jadi gitu. dia anteng kalau dia udah main-main aja aku kasih makan. Berarti kakak sebagai kakak juga. Sebagai kakak, semuanya sebagai ya? ibu, All in lah, sebagai pasangan. include ya udah semuanya. Oke, Kak Anissa mungkin update sedikit sekarang karirnya di dunia musik bareng Mas Edwin. Gimana? Kita lagi mempersiapkan single baru berdua. Oh iya. Ini Iya. pertama kali aku nanti mau duet ya. Duet. Oh iya, udah Iya. jadi lagunya. Udah, tinggal rekaman. tinggal tag vokal Musiknya udah aja. jadi. Musik, Bintang lirik. siapa?
ciptaan. aku. Oh, ciptaan Mas Edi. Iya. Dia banyak nyiptain lagu dan bagus-bagus lagunya. Iya, suara juga bagus lagi. Bagus-bagus. Nah, kalau yang di Malaysia sih kemarin sempat sedikit ini ya. Hmm. Dia ada duet sama Egy. Ada duet sama Egy Ita. Tabahar. Nah, itu juga lagunya bagus banget. Judulnya Kemaruk. Iya, Kemaruk. Kemarin tuh artinya apa sih? Kemaruk itu Kemaruk serakah. serakah. Jadi Jadi ceritanya aku udah cowok atau atau menginginkan cewek lah, bebas atau lah. cewek menginginkan dua pasangan, sekaligus. Udah punya pasangan tapi masih pengen lagi. Kayak gitu. Itu pengalaman pribadi. Bukan. Ada pengalaman. Ada pengalaman pribadi orang. tapi bukan pengalaman aku, pribadinya orang. Pengalaman pribadinya Ada. orang. Temen cerita Terus aku, bla 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 ini bla, jadi dijadiin lagu sama dia. Bagus nih gini gitu. Nah, yang duet ini nanti kapan rilisnya? Ya Kapan mungkin saya? dalam waktu dekat kita akan rekaman gitu ya. Mungkin aku pulang dari Palembang atau tanggal 2 deh sayang, sebelum aku berangkat ke Palembang. Ya, Kan bisa. Edwin sibuk, aku juga ada kerjaan juga di Palembang. Jadi nanti sebelumnya kalau enggak kita rekaman, jadi pas edit aku pulang dari Palembang udah kelar. udah rilis ya. Insya Allah lah ditunggu aja. Berarti secepat itu akan itu duet pertama kali ya? Pertama kali. Lagu pertama kali duet ya. Gua. Iya. Dan Dulu sih kita suka banget lagu, sering duet nyanyi lagu Reza Herlambang. Reza Herlambang yang menyesal, makanya ini lagunya Reza Herlambang enak banget. Iya, jadi terinspirasi dari Dari itu. situ. Ketika kita nyanyi, soulnya kita dapet, karakter kita dapet, suara kita berdua dapet. Sebelumnya waktu kita ketemu si Reza Herlambang di Bogor ya, aku kan udah sempat minta izin. Bang Reza boleh nggak sih lagunya kita cover Boleh. duet? Boleh, cuman menurut aku daripada cover mending bikin sendiri aja kali ya. Bikin aja. Tapi nanti tetap aku mau cover sih sayang. Ya, lagu ya, itu. ya, ntar cover. Lagu itu tetap lebih cover. Suka aku suka. Suka. Nah kan kita netizen juga bilang ini adalah pasangan yang cocok banget nih, saling support. Saling Iya, support begitu. aku tuh Gimana sama tanggapannya? dia chemistry-nya dapet, tahu nggak sih? Iya, gila-gila berdua dapet gitu. Aku bisa ngimbangin dia bisa ngimbangin aku gitu. Ya udah, jadi bukan cuma 1, 2, 3, semua netizen bilang kita best couple. Best couple bener. Mungkin awalnya juga ada yang mikir ini paling settingan cuma karena Kak Anissa pacaran sama yang di bawah umur, Ani nyebut juga berondong mas. Padahal bukan berondong-berondong juga ya. Nggak berondong. banget. Tapi menanggapi gimana sih? Menanggapinya mungkin gimana dengan Iya, let it flow lah. Aku nggak mau terlalu pusing dengan omongan orang karena toh aku kerja sendiri, cari uang sendiri, makan sendiri, yang ngapain juga ngurusin orang gitu kan. Yang penting aku bahagia, Edwin bahagia, keluarga nggak ada masalah, udah. Karena lagi banyak yang dipikirin, jadi nggak sempet mikirin omongan orang. Betul. Betul. Oke, ini sekarang kita soal mistis ya kak. Iya. Mama Suzy. Kak Anissa, ini kan beberapa ya, pernah terganggu dengan hal-hal mistis. Iya. Mungkin sejak kapan sih mengalami hal-hal tersebut Kak? Di teror Harvey? Ini jujur ya, aku ngomong apa adanya. Aku tuh pernah diganggu mistis sejak tahun 2000-an. Lama banget. Ya, sejak tahun 2000-an. Apa pertama kali yang dirasain? Dulu pas rumahku, aku beli rumah di Bogor. Terus mau dibongkar, tahu kayak dibikin nggak betah gitu di situ. Akhirnya pas dibongkar di depan itu, di depan halaman itu ada kayak rambut kayak apa ya, pokoknya hal-hal aneh lah, jarum, rambut, terus apa lagi ya, dibungkus kain putih gitu di depan halamanku. Di dalam tanah? Iya, di dalam tanah. Kalau nggak dibongkar kan nggak Nggak ketahuan. ketahuan. Terus akhirnya kemanain itu? Penemuan itu? Nggak tahu deh mamaku, waktu mamaku masih hidup. Tapi gangguan apa yang dialami mungkin selain selain benda itu gitu? Mungkin ada gangguan makhluk? Pokoknya aku tuh nggak merasa, kayaknya nggak nyaman aja di rumah itu, nggak betah gitu, nggak betah. Mau pulang males. Akhirnya rumah itu aku tinggal, nggak aku tempatin. Akhirnya
semua penghuni di rumah itu takut semua. Enggak takut mereka. Nggak takut. Cuma males pulang ke situ. Oh jadinya malas pulang jadi nggak betah di rumah. Enggak betah. Ada upaya apa untuk membersihkan Ya akhirnya udah dikontrakin. terus Kontrakin. setelah itu apa ada lagi nggak? Ada lagi. Heeh. 2002 kan namaku naik tuh. 2003 yang booming sama Inul kan. Dari tahun 2000 kan namaku mulai naik. Lagu pertamaku mulai naik. 2002 itu aku udah mulai keluarin lagu Ratu Goyang dan udah mulai naik. Aku naik namanya. Nah, di situ yang aku dapat gangguan lagi ketika aku blow up mau menikah. Itu gangguan seperti apa? Itu kakakku yang kena, kakak iparku yang kena. Kakak iparku udah kayak orang mau mati. Iya benar. Kak Yuli, istrinya Kak Jul. Itu berobat kemana-mana, nggak ada penyakitnya. Kalau kita berobat nggak ada penyakitnya. Tapi dia ketika di rumah tuh udah kuyuh banget, udah kasihan banget. Nah akhirnya diobatin sama almarhum Habib Hussein yang di Cibubur yang ngobatin Jui juga waktu itu. Itu bener di depan mata kepalaku sendiri, aku ngeliat, bener asli ngeliat yang namanya diginiin nih, tangan diginiin doang. Di sini melendung gede, melendung, diginiin, ditarik dari ujung tangan, melendung gede, terus diginiin, hilang. Aneh nggak sih? Aneh lah kita. Tapi langsung di sini langsung biru, yang bekas melendungnya biru, di kaki, di badan, semua kayak gitu. Ada biru. Berarti siapa aja di keluarga kayak yang merasakan hal-hal mistis? Kakakku, terus Egi. Itu yang kemarin tuh. Oh ya Iya. baru itu Kemarin yang- Egi kena ke Egi yang ngerasain, Egi sama asistenku di rumah Cawene tuh, Dewi. menyaksikan juga ya Mas Edu? Aku nyaksin ini nasi yang basinya itu. Nasi basi terus sih sayang ya. Nasi basi terus. Baru nih, lu logika nggak sih? Kita nggak logika deh. Ini masak nih sekarang nih masak nih pagi, sarapan, makan, kita makan. Mau makan lagi siang, basi. Masak lagi siang. Abis masak kita makan bisa. Mau makan lagi sore, basi. Berarti nggak lama ya? Sampai beli rice cooker. Di Sampai rice beli. cooker ternyata sama aja dan Ternyata ternyata sama. di rumah sini Jakarta juga juga. begitu Waktu itu kan memang kita lagi di Tegal ya. Iya. Kita berdua di Tegal, Egy yang di Jakarta. Dan ini kali kedua, begitu aku blow up, aku punya pasangan, kok kejadiannya kayak gini lagi? Oh setiap ada hal Iya, baru itu setiap aku blow up, aku punya pasangan pasti ada trouble. ada mikir-mikir yang aneh-aneh gak sih? Mungkin ada yang gak suka. Kayaknya ya, aku bilang apa siapa yang nggak suka kayak gitu. Terus hal apa yang dilakuin sama Kak Anissa untuk biar nggak bilang? Aku di ini, di apa namanya, di bukan ruqyah sih ya, dibersihin ya kita ya, di apa sih Kita dipagerin, iya, apa namanya bahasanya lupa aku, bahasanya kemarin. dirajekin. Kebersihan gitu Ya ya. kayak gitu. Rajah, Oh, dirajah. Jadi dibersihin badan kita semua, terus badan aku, badannya dia kayak dirajah gitu, dikasih itu bacaan. Itu pakai ditusuknya pakai keris. Kan perih-perih kan badan kita kan. udah selesai ya. Udah. Tapi ada kecurigaan nggak sih Kak siapa yang mengirim? Enggak mau tahu juga ya. Nggak mencari tahu juga ya. Enggak. Aku ya bukan aku sih yang nanya. Kamu sempat nanya nih, maksudnya siapa yang nanya ya? Di antara kita siapa yang nanya ya? Maksudnya siapa gitu kan? Tapi dia ayah bilang, Oh, udah siapa yang ini nanya? si cewek ini siapa gitu? Oh. Yang orang Jawa Tengah itu bukan sih? Yang mana sih sayang? Yang ciri-cirinya ini orang Jawa Tengah gitu. Oh itu masih itu yang kata peramal itu. Oh iya kata Enggak. si itu. Yang kita nanya, siapa sih yang nanya, si Cawena atau siapa ya yang nanya? Jadi siapa yang ngirim? Tapi ayah ngomong nggak usah tahu lah, nggak usah, udah biar aja, yang penting kan udah dibersihin.
Berarti ada teror itu semenjak kalian deket itu? Semenjak kita blow up. Iya. Oh, semenjak belum. Kalau dekat kan Tadinya- kita sudah dekat dari tahun 2023 awal. Oh, semenjak blow up di 2004 ya. 2024 kan aku terima dia. Kan kita deket-deket temen doang. Maksudnya dekat, kita memang dekat, tapi dekatnya kita bukan pacaran, dekatnya kita partner kerja. Nah, terus dia apa nyatain sama aku pengen jadi pasangan aku segala macam, kan aku nggak pernah terima, dan aku nanggepinnya selalu dengan candaan gitu. Pas aku udah oke kita jalan, nah kita blow up, kita pasang di media sosial kita masing-masing. Nah di situ mulai kayak aneh-aneh gitu. Jadi kali kedua blow up ya di Iya. Tapi anak-anak digangguin juga nggak, Kak? Juwita? Enggak. Enggak. Cuma kakak. mungkin kalaupun iya mereka tetap Nggak diem ngerti kali ya. kali ya mereka juga. Iya. Ya kan? Nggak ngerti mereka. Ada mungkin terakhir Kak, ada pesan-pesan nggak? Mungkin ada orang yang siapa ya kecurigaan kakak supaya bagaimana gitu terhadap keluarga? Aku mah gini loh, kenapa sih aku terkadang gini, kenapa sih emang aku nggak boleh punya pasangan, emang aku harus sendiri terus, emang aku cuma harus kerja terus kayak gitu. Aku juga kan manusia biasa, aku juga capek gitu. Aku juga pengen punya pasangan hidup yang bisa teman aku berkeluh kesah gitu. Nah aku bingung nih, kenapa sih kalian dengan aku gitu loh, orang yang jahat sama aku, kenapa? Apa salah aku? Apa aku nggak boleh punya pasangan dalam hidup aku kayak gitu? Ya please deh, ngapain sih kalian tuh berbuat jahat kayak gitu? Dan kalau aku punya salah, aku minta maaf. Cuma aku juga punya hak atas diriku sendiri kan. Saya punya hak atas diri saya sendiri. Bagaimana saya mau menjalani kehidupan saya, dengan siapa saya berpasangan itu.